Nah, miskonsep berikutnya, penilaian pada pengelolaan kinerja didasarkan pada kewenangan sistem dalam tanda kutip terhadap kesesuaian bukti fisik. Jadi yang banyak ditanyakan adalah ini kalau pakai bukti fisik seperti ini boleh nggak? Pakai itu boleh nggak? Nah, ini kuncinya teman-teman. Saya beritahukan kuncinya. Ya, kuncinya pengelolaan kinerja itu sebenarnya alat bantu buat organisasi mencapai target atau tujuan organisasi tersebut. Dalam konteks sekolah, berarti untuk mencapai transformasi pembelajaran, di mana interaksi antara dalam pengelolaan kinerja itu adalah interaksi antara pegawai dengan pimpinan selaku atasan langsungnya. Nah, di regulasi yang teman-teman, kewenangan penuh penilaian kinerja pegawai ada pada pimpinan. Jadi kalau ada pertanyaan soal bukti fisiknya ini bisa diterima atau tidak, langsung konsultasikan, langsung diskusikan dengan pimpinan Anda. Ya, dan uh, buat para pimpinan, buat kepala sekolah dan pengawas sekolah, ayo terbuka untuk mendiskusikan bukti-bukti fisik yang realistis dicapai oleh guru atau pegawainya. Karena kata kuncinya jangan ribet soal ketentuan-ketentuan administratif, tapi bagaimana energi kita lebih banyak untuk mencapai transformasi pembelajaran. Dan kuncinya di dua orang itu, ya, antara pegawai dengan pimpinan. Kalau dialognya bagus, dialognya kondusif, dialognya demokratis, itu relatif lancar. Jadi kuncinya di pimpinan ya teman-teman. Next, bagaimana penilaian praktek kinerjanya? Tadi ada yang pertanyaan, ini kok penilaiannya hanya melalui observasi kelas, apakah cukup valid? Teman-teman, ini salah satu miskonsepsinya juga. Ya, observasi kelas itu bukan mekanisme penilaian. Jadi tidak ada penilaian dalam observasi kelas atau observasi kinerja. Observasi kinerja digunakan untuk menentukan baseline atau kondisi awal praktek kinerjanya seperti apa. Kenapa kita perlu tahu kondisi awal? Karena kita ingin melakukan peningkatan. Jadi kita tahu titik berangkatnya dari mana, mau menuju kemana nanti di akhir semester. Nah, yang dinilai kemudian apa? Yang dinilai adalah upaya peningkatannya. Sekali lagi, dari sejak awal tadi ya, paradigmanya paradigma pembelajaran. Orientasinya pada peningkatan. Di penilaiannya pun yang dinilai adalah peningkatannya. Ya, jadi kita tidak dituntut untuk menjadi Superman yang serba sempurna, gitu ya. Yang dituntut dari kita itu adalah upaya untuk melakukan peningkatan. Nah, apa yang dinilai dari itu ada tiga variabel: upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan prakteknya. Upaya refleksi, apa yang ditanyakan? Ya, bagaimana guru dan KS melakukan refleksi dalam menyadari tantangan untuk peningkatan kinerjanya. Sadar nggak tantangan yang dihadapi? Bisa nggak guru menjelaskan tantangannya? Eh, apakah guru atau kepala sekolah mengakui kelemahan diri yang perlu ditingkatkan? Atau justru malah menyalahkan pihak lain atau menyalahkan keadaan? Ya, di sini teman-teman, semakin kita bicara tentang tantangan, bicara tentang kelemahan, bicara tentang kesulitan kita yang perlu diselesaikan, justru nilainya semakin bagus. Ya. Makanya tadi ini saya sebut di paradigma pembelajaran tadi, kelemahan diri itu bukan aib, tetapi sesuatu yang perlu dibicarakan secara terbuka dengan pimpinan kita, sehingga kita dan pimpinan bisa mencari solusi perbaikannya. Kalau kita tidak sadar kelemahan, maka kita tidak bisa melakukan peningkatan. Kalau kita tidak paham persoalannya, kita nggak bisa mencari solusinya. Jadi di sini teman-teman upaya refleksi tunjukkan tantangannya, kelemahannya, kesulitan apa sih untuk meningkatkan kinerja. Di upaya refleksi ini dibicarakan secara terbuka. Itu di fase mana? Di fase C kalau di sini diskusi tidak lanjut, dan di fase E refleksi tindak lanjut. Yang kedua adalah upaya mempelajari. Upaya mempelajari ini adalah apa? Bagaimana guru dan KS itu mempelajari solusinya. Tadi kan
kelemahannya, kesulitannya ya. Yang kedua sekarang nyari solusinya, belajarnya. Eh, sudah melakukan upaya apa aja, sudah ikut latihan apa aja, sudah ikut mentoring apa aja, sudah ikut coaching apa aja, sudah melakukan simulasi apa aja, upayanya untuk belajar ya. Dan ini dinilai di fase E yang refleksi tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah perubahan praktek. Bagaimana sih perubahan prakteknya dari di akhir semester dibandingkan ketika observasi kelas. Nah, kalau ada perubahan, itu justru yang dicari. Oleh karena itu, teman-teman, saran saya ketika di observasi kelas, nggak usah acting, nggak usah sok sempurna gitu ya. Apa adanya saja, alamiah, tunjukkan bagaimana praktek kerja kita di awal. Ya, semakin alamiah, maka akan semakin memudahkan kita untuk menunjukkan adanya perubahan praktek di akhir semester. Nah, sudah selesai, Oke, alhamdulillah.